Nah, ini kan saya ada media nih. Nah, ini merupakan kembang setaman ya. Nah, ini bunga setaman, kemudian nanti si kartu ceki itu disimpan di sini, disimpan. Nah, di bawahnya itu adalah anglo atau misalnya pembakaran yang dari arang itu, Ki. Nah, jadi dibakar. Nah, setelah itu ada foto target. Oh, ada foto target Nah, tetap. ada foto target kan yang diminta apa? Kita punya hajat ya. Ketika listrik itu ada foto target, kemudian juga disimpan di sini gitu. Nah, setelah si kartunya disimpan, kemudian foto target disimpan, kemudian itu digoreng apa diaduk-aduk gitu. Kemudian dibacakan sebuah mantra lintrik gitu. Dan itu dilakukan tidak sekali dua kali, tapi beberapa kali gitu. Sampai apa namanya? Suatu apa namanya? reaksi gitu, reaksi ke target gitu. Nah, jadi medianya itu, kemudian juga ada beberapa media yang memang sangat ya mungkin nggak saya sebutkan juga ya, karena memang kan kita bahas mengenai apa namanya media, kemudian tata cara ya. Nah, kemudian juga sama dampaknya juga sama seperti ilmu-ilmu apa namanya pengasihan lain ya tentunya. Nah, karena kan ada apa namanya banyak yang mengklaim bahwa oh ilmu lintrik itu paling sakti nih. Nah, itu kan menurut versi pendapat daerahnya gitu kan. Atau misalnya ilmu pangkanang itu di kami di suku Dayak sangat ampuh gitu kan. Ya itu kan beredar versi juga mungkin itu di daerahnya gitu kan. Nah, artinya adalah apapun ilmu tersebut, ketika kita misalnya mempercayai dan meyakini dampak dari ilmu tersebut, juga akan terlihat hasil. Berbeda seperti kita tidak mempercayai gitu, atau kita tidak mengimani gitu kan ilmu tersebut gitu, berfungsi atau tidak. Makanya saya selalu kembalikan ke apa namanya ke teman-teman gitu kan, apa yang kami bahas itu untuk yang percaya saja gitu kan. Kalaupun yang tidak dipercaya juga itu pendapat masing-masing gitu kan, karena yang percaya itu mereka yang merasakan gitu. Nah, ini menarik nih Mas, kalau misalnya pelet lintrik ini gitu ya, dari tingkatan keberhasilan mungkin ya, jadi dengan pelet-pelet lain itu bagaimana nih Mas? Nah, ini nih bagus juga nih Ki pertanyaannya. Kadang-kadang kan orang yang belajar ilmu ini pasti mereka melihat hasil ya, dengan apa asumsi bahwa mereka sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, mungkin biaya ya untuk menebus gitu ilmu ini. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai keberhasilan, saya rasa akan nol kalau kita mencari keberhasilan. Karena seperti gini, kalau orang ikhlas, kemudian juga dia melakukan dengan ikhlas, kemudian juga dia tidak apa namanya seperti orang kerja lah, kita kerja pasti ada hasil lah. Nah, seperti itu gitu. Jadi fokus dulu dengan pekerjaan, hasil pun akan mengikuti gitu. Nah, seperti di lintrik ini, kita jangan dulu berbicara hasil maupun ilmu lintrik atau ilmu pengasihan lainnya. Kita berbicara dulu bagaimana proses apa namanya proses ritualnya itu benar-benar berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai misalnya nih, misalnya Ki praktisi, nih saya meminta bantuan, misalnya Ki tolong saya begini masalah saya, cuman terus kemudian Ki Japar ngasih amalan ke saya, misalnya ini harus dilakukan jam 12 malam selama 7 hari. Nah, tiba-tiba di hari keempat saya tuh lupa atau ketiduran misalnya gitu kan, otomatis satu hari terlewatan lagi. Nah, aturannya bahwa selama 7 hari itu misalnya tidak boleh terputus gitu kan. Harus full gitu ya? Harus full misalnya, tidak terputus misalnya tuh dalam satu minggu terputus misalnya satu hari, kemudian dengan mengklaim bahwa saya tuh sudah melakukan prosesi ini tuh dengan benar, kemudian tidak ada yang salah. Tetapi kita harus evaluasi lagi nih, kita harus jujur lah sama diri sendiri gitu ya. Jangan misalnya kita sudah full terus kita mikirin hasil nih, nggak gitu juga gitu. Ini prosesinya harus benar gitu kan, karena bukan ibaratnya
bukan melibatkan dari diri kita sendiri, tapi ada suatu khodam yang memang dilibatkan gitu. Jadi tidak apa namanya, kita harus jujur juga diri sendiri, kemudian juga kita juga harus melihat situasi juga gitu kan. Kan ada beberapa orang yang memang tidak bisa dipelet Ki. Jadi mungkin Aki juga tahu ya, karena memang di sini kan konteksnya kita bahas lintik ya. Jadi saya sekedar pengetahuan aja, jadi tidak semua target itu bisa dipelet. Jadi faktornya itu yang pertama adalah dia memiliki benteng. Jadi artinya adalah mungkin benteng itu bukan apa namanya, benteng shield ataupun misalnya pelindung, tapi pelindungnya itu kan bisa dari khodam diri dia sendiri, kemudian khorin yang dia miliki, kemudian adalah penjaga dari leluhur. Nah itulah ciri-ciri orang yang tidak bisa dipelet ya, dia memiliki benteng. Terus yang kedua adalah rajin beribadah. Nah makanya nih teman-teman ya, supaya apa namanya, jiwanya itu jadi terbentengi itu dengan nggak usah pakai macam-macam, cukup dengan kita beribadah dengan benar, kemudian juga dengan hati yang bersih, insya Allah ilmu jahat apapun yang menyerang kita tuh bisa apa, terbentengi gitu. Terus yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang nggak bisa dipelet itu, dia yang tidurnya itu di atas jam 3 pagi Ki. Karena memang sihir itu kan menyerang di saat orang lagi tidur ya, karena waktu itu adalah waktu lemah-lemahnya orang. Dia waktu lemah-lemahnya orang itu ketika dia tertidur antara jam 12 sampai jam 3 pagi. Nah makanya kenapa nih praktisi selalu mengerjakan orderan itu di antara jam 12 sampai jam 3 Ki. Mungkin Aki juga sering nih setiap hari ya, karena kan memang kita nyari kelemahan seseorang ya. Kelemahan seseorang itu dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Nah makanya orang tidur. Nah itu jam-jam orangnya tidur, karena ketika tidur mah sudah tidak lagi ingat apapun gitu kan. Nah disitulah ilmu ibaratnya pengiriman ilmu itu berlangsung ya, karena kan pada dasarnya ilmu pengasihan apapun itu dia mempengaruhi alam bawah sadar kita. Misalnya kan kita bisa dibisiki oleh khodamnya, oh kamu itu misalnya harus suka nih sama ini, kamu itu, terus kemudian bisikan-bisikan itu terbayang sampai mimpi misalnya kan. Bahkan kan ada korban-korban target pelet itu dia sering bermimpi orang yang dia sebenarnya kenal, cuman dia tidak menaruh perasaan misalnya kan. Tiba-tiba pagi-paginya dia bermimpi terus kan, timbul di situ kan rasa penasaran gitu kan, rasa apa. Nah itu mungkin timbulnya pengaruh yang orang yang terkena dampak lintrik atau pelet gitu misalnya gitu. Kalau misalnya ini Mas, kalau misalnya pelet lintrik itu bisa nggak sih kalau misalnya kayak ngancurin usaha orang gitu, Kalau sesama gender gitu, dendam gitu? Kalau menurut saya selama ini belum ada apa, saya belum menangani yang kasus seperti itu ya Ki. Jadi kalau untuk menghancurkan usaha orang mungkin lebih ke apa, pengalaman Ki Japar gitu ya mengenai tanah makam ya. Tapi kalau misalnya di ilmu lintrik ini kan sifatnya pengasihan. Jadi sifatnya itu untuk narik apa namanya, lawan jenis saja gitu kan. Tapi bisa Ki untuk menghancurkan rumah tangga orang lain bisa. Jadi misalnya gini, ada orang gitu kan, dia misalnya meminta pengijazhan ilmu lintrik. Nah kemudian si orang tersebut tuh dia mempunyai istri misalnya kan, atau mungkin selingkuh kan. Nah dia tuh misalnya suka nih sama orang itu. Nah dia itu mengerjain dua Ki, artinya dia mengerjain istrinya sama dia ngerjain targetnya. Jadi supaya istrinya tidak marah, kemudian targetnya itu luluh gitu. Nah itu kan bisa menghancurkan rumah tangga orang lain kan. Nah bahkan misalnya apa namanya, suami yang sudah beristri misalnya. Nah karena ada tadi yang saya di awal sebutkan bahwa kenapa lintrik ini banyak dilakukan oleh wanita, karena kan tujuannya apa namanya, mungkin ada yang merusak hubungan rumah tangga orang lain gitu dengan dia menggunakan ilmu lintrik itu gitu. Jadi banyak ya kalau misalnya ngomongin lintrik ini gitu. Oh banyak Ki. Jadi kalau misalnya Aki lebih ke apa namanya, pengalaman secara apa namanya ya, media mungkin ya Ki. Kalau saya banyak kan pengasihan Ki. Pengasihan Ya pengasihan mulai dari konten saya yang lumayan rame ya di ilmu Pangkanang, kemudian juga ada juga ilmu pelet telepati. Kalau ilmu
telepati itu kan tidak memerlukan media, hanya memerlukan kekuatan pikiran kita gitu kan, seperti menghipnotis tapi jarak jauh gitu kan. Jadi mempengaruhi, mengirim sinyal-sinyal supaya orang yang kita pengaruhi dengan sugesti itu dia terkirim pesan yang kita sampaikan gitu kan. Itu kan telepati ya. Tapi kan tujuannya untuk menarik orang tersebut suka ke kita. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan ilmu telepati itu. Cuman memang untuk kesuksesannya di bawah 80% gitu. Karena kan tidak semua orang itu dia bisa mengalpakan pikirannya itu untuk kuat gitu kan. Karena kan syaratnya di ilmu telepati itu kan dia harus bisa fokus kemudian dia bisa mengirimkan pesan ke targetnya gitu. Terus juga nanti kita bahas Ki di episode selanjutnya itu adalah ilmu pelet bantal. Jadi ilmu pelet tepuk bantal next ya kita akan bahas mengenai ilmu pelet tepuk bantal itu kan. Jadi kan kalau ke bahasa kasarnya kan ilmu sebelum tidur ya. Nah, jadi untuk membentenginya kita bagaimana, kemudian juga setiap prosesinya bagaimana, itu memang pasti ujung-ujungnya itu menyerang orang yang sedang lemah. Artinya adalah orang yang sedang tertidur gitu. Makanya kenapa diriwayatkan atau misalnya dikisahkan bahwa kenapa kita tidur itu harus berdoa. Kemudian juga kita diperintahkan oleh Allah itu ketika tengah malam bangunlah untuk sholat malam gitu kan. Sebenarnya nah seperti itu sebenarnya untuk membentengi diri kita itu untuk dari gangguan-gangguan seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita tarik lagi esensinya itu kenapa gitu kan, Islam mengajarkan untuk kita ada sunnah sholat tahajud misalnya kan, sholat tahajud gitu kan. Nah, supaya selain dari kita mempunyai hajat, punya keinginan ingin dinaikkan derajat, di sisi lain juga kita secara spiritual kan sebuah pengabdian dari hamba ke Tuhannya gitu kan. Tapi dari segi lain itu sebenarnya membentengi, memprotek gitu kan diri kita tuh dari serangan-serangan negatif gitu. Oke, baik Mas Dina, mungkin ya penjelasan pelet lintrik ini sangat bermanfaat mungkin ya. Kalau memang yang sedang terhindar dari pelet lintrik gitu kan ya. Ya, kalau dia terhindar kan saya sebutkan tadi ya, ada beberapa ciri yang memang tidak bisa diserang atau bisa tidak dipengaruhi oleh lintrik ya. Dengan salah satunya adalah ya selama kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan apa yang diperintahkan dan dijauhi larangannya, insya Allah gitu kan. Ilmu apapun, banaspati pun ibaratnya enggan gitu kan singgah ke rumah kita gitu. Mungkin kita nggak kalau dibahas itu panjang lebar Ki. Jadi karena kita hanya membahas mengenai prosesi, kemudian juga asal usul ya. Kemudian juga kita juga membahas ini bukan berdasarkan suatu ketentuan, tapi kan berdasarkan pengalaman ya. Karena memang banyak subscriber kita itu mungkin mereka percaya ya dengan pengasihan ini, karena yang DM kemudian juga yang WA itu banyak kan yang masalah yang masalah ditinggalkan, kemudian juga yang masalah dia suka sama seseorang gitu kan. Nah bahkan nih teman-teman, ini saya sedikit bercerita dulu sebentar ya. Jadi kalau ilmu pengasih ini sebenarnya kan memakai media Ki. Nah memakai media entah itu misalnya barang atau apapun, tapi yang banyak ciri-cirinya mengenai pengasih itu menggunakan minyak. Nah salah satunya ini minyak ya. Nah ini minyak pengasihan namanya. Minyak pengasihan ini kalau boleh banyak yang beredar itu kan memakai bulu perindu ya. Nah bulu perindu dimasukkan, kemudian juga minyak ini berfungsi untuk menarik lawan jenis misalnya kan. Tapi sebenarnya itu tergantung tujuan dari kita gitu kan. Tujuan dari kita misalnya ingin dinaikkan derajat atau pangkat atau apapun, sebenarnya ini hanya media saja gitu kan. Tetap hakikatnya mah kepada Allah SWT gitu. Ini hanya media saja. Kita jangan musyrik, jangan percaya kepada minyak gitu kan. Tapi untuk penggunaannya nanti saya akan share lagi di episode selanjutnya. Tapi kalau untuk ini sudah ada pesanan Ki. Ini sudah ada pesanan banyak Ki. Jadi memang sudah ada pesanan, kita hanya menginformasikan saja bahwa kebanyakan media pengasihan itu menggunakan minyak gitu. Jadi untuk sebagai sarana menarik
bukan hanya lawan jenis tapi menarik rezeki gitu. Karena malaikat itu senang dengan wangi-wangian. Nah, makan kan ketika Rasul juga menggunakan bukur ya ketika di mana pengajian ataupun sebagai wangian, jadi tidak mistis gitu kan. Bahkan wali-wali kita juga, wali di tanah Jawa juga menyebarkan agama Islam tuh dari kemenyan gitu kan, sambil bakar kemenyan sambil mengaji seperti itu. Baik, maksudnya bagi sahabat misteri yang pengen ini minyak, bagaimana prosedurnya gitu? Oh, kalau prosedurnya minyak ini sih nanti di kontak aja di email ya, atau misalnya di WhatsApp ya, bisa tanya-tanyalah bagaimana gitu. Tapi pada dasarnya saya tidak bisnis ya, hanya untuk orang-orang yang paham, yang tentu yang punya hajat saja gitu kan. Tapi kita kembali lagi, kalau misalnya kita percaya kepada minyak saja berarti kita musyrik nih ya. Tapi tetap ada amalan-amalan, jadi si minyak ini hanya sebagai pelantara saja gitu, tapi tetap Media gitu ya? media saja gitu kan, ibaratnya untuk melancarkan apa hajat kita gitu kan. Tapi ya seperti itulah kurang lebihnya gitu. Oke, sekian ya Mas Juna, ada tambahan lagi Kalau mungkin kesimpulannya? kesimpulannya sih kita narik lagi ke lintrik ya. Lintrik. Nah, jadi kalau lintrik itu sebenarnya ilmu pengasihan tingkat tinggi ya, karena memang kan dilakukan dari nol ya, bukan dari setengah matang, nggak dari nol, yang dilakukan oleh orang yang punya keyakinan tinggi ya. Jadi seperti pesugihan Ki. Kalau pesugihan kan dibantunya itu hanya sama kuncen itu kan, hanya diarahkan ya, terus kesananya itu dia melakukan sendiri. Nah, sama seperti trik ini gitu, dan berbeda seperti ilmu-ilmu pengasihan yang lain gitu. Kalau pengasihan lain kan sudah disiapkan nih bahan-bahannya, ini, amalannya ini, silakan lakukan berapa hari misalnya kan. Tapi kalau trik ini kayak ngambil kartu kemudian dia disimpan di makam, itu harus dilakukan sendiri. Jadi tidak setengah matang gitu. Jadi khusus untuk orang-orang yang punya keyakinan tinggi gitu. Ataupun misalnya dia bisa nyuruh, tapi otomatis orang yang disuruh itu pasti dia meminta imbalan yang gede gitu. Karena saat ini juga saya sedang menangani itu gitu kan. Jadi sedikit juga ada yang terkena, kemudian juga ingin dikembalikan gitu, atau diputar giling lah gitu kan, diputar giling perasaannya. Jadi ada saat ini pengalaman Mas Juna juga mungkin ya? Ya, mungkin ada pengalaman juga karena itu, karena memang untuk penyembuhan listrik ini memang nggak sebentar gitu. Jadi perlu treatment, kita harus menggabungkan beberapa ilmu untuk bisa membersihkan pengaruh dari listrik gitu. Karena akibatnya itu bukan bahaya juga, karena kan akibatnya untuk tar itu bisa gila dari listrik gitu. Nah, makanya untuk kita mengantisipasi supaya korbannya itu supaya pulih itu kan, kalau penyakit parah otomatis obatnya itu kan otomatis tidak sekali ya, banyak treatment atau hal-hal yang harus dilakukan gitu. Baik sahabat misteri, dari saya sih penjelasan detik cukup segitu gitu ya. Mungkin karena Ki Japar perlu ibaratnya penjelasan gitu kan, kita saling berbagi saja gitu. Betul nggak Ki? Betul, cukup bermanfaat sih bagi saya Mas, ilmu dari pelet lintrik ini gitu ya. Jadi mungkin hanya media dan caranya saja Ki, tetap gitu kan, di situ ada hodam yang bermain gitu. Oke sahabat misteri, kami berdua Ki Japar Dewantoro dan Mas Juna pamit dulu, tunggu di episode selanjutnya. Dan jika ada saran dan kritik, mohon komen di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.